Gubernur Sumatera Utara tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat datang untuk peserta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Nyonya Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa beserta Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Nyonya Sri Anjini Hari Musa Rajeksa, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir atau mewakili, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Seraya mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, Kamis 22 Juli 2021 dimulai. Pelantikan akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kesatu, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara hasil Pilkada serentak tahun 2020, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 memegang jabatan selama 5 tahun, dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan 5 tahun. Ketiga dan seterusnya. Keempat, putusan menteri ini berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum di dalam lampiran Menteri Dalam Negeri. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 1353 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Putusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan keempat atas Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Satu, mengubah lampiran Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara dengan menambahkan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuan Batu Selatan pada Provinsi Sumatera Utara untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan putusan atau penetapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari A. Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. B. Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, Keputusan Menteri ini mulai berlaku disesuaikan pada masing-masing tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah serta janji kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Salinan Putusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya. Ketika Putusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai lampiran Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/12 garis datar 1353 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Putusan Menteri Dalam Negeri nomor
daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nama 1. Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, jabatan Bupati Mandailing Natal. Atika Azmi Utami, jabatan Wakil Bupati Mandailing Natal. 2. Haji Edimin, jabatan Bupati Labuhan Batu Selatan. Ahmad Fadli Tanjung, jabatan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik, disilakan untuk dapat mengambil tempat. Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Atika Azmi Utami. Haji Edimin. Ahmad Fadli Tanjung. Kurniawan disilakan mengambil tempat. Gubernur Sumatera Utara berkenan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Saya mengambil sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguhnya. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudari agar mengikuti dan meneruskan kata-kata saya dengan hikmat.
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pak Iryawan disilakan kembali ke depan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Yang mengangkat sumpah jabatan, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Atika Agi Utami. Haji Edini. Ahmad Fadli Tanjung. Yang mengambil sumpah jabatan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Ramayadi. Pemasangan tanda pangkat, penyimpanan tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Sumatera Utara.
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia, pada hari ini Kamis, tanggal 22 Juni 2021, saya Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik saudara Haji Edimin dan Ahmad Fatih Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan. Saudara dan saudari Haji Muhammad Jafar Khairi Nasution dan Atika Abdi Utami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Masing-masing berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13112 garis data 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara nomor 13112 garis datar 1353 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13112 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Medan, 22 Juni 2021, atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Penandatanganan fakta integritas. Bupati Mandailing Natal, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Abdi Utami. Bupati
Bupati Labuhan Batu Selatan, Haji Edi. Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, Ahmad Fadli Tanjung. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bimbingan dan arahan Gubernur Sumatera Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Rahmayadi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Wakil Sumatera Utara ini hadir yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara. Terkhusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dan Pusat saat intinya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat berkat hidayah dalam kondisi COVID-19 gelombang kedua ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpikir, bersikap, bertindak yang terbaik untuk bangsa, Sumatera Utara, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi. Pelantikan ini dihadiri oleh Pangdam dan Kapolda DPR. Luar biasa. Biasanya tak pernah terjadi, sudah 2 kali terjadi. Pelantikan yang lalu juga beliau hadir. Menunjukkan bahwa provinsi ini dalam
kepada Kamtipmas, juga Kajati, untuk mendukung berjalannya kelancaran hukum penegakan segala sesuatu keputusan diatur diolah pemerintah ini oleh eksekutif dan legislatif. Kalau ini benar-benar berjalan, republik ini akan menjadikan republik yang maju, menjadi tema, menjadi visi dan misi presiden. Kembali ke provinsi, Forkopimda, kabupaten dan kota, Anda tak akan pernah bisa melaksanakan tugas dengan sempurna apabila Anda bisa memperdayakan tugas di luar kemampuan Anda, karena diatur di situ dan tidak dikaji, Anda tak akan mampu melakukan tugas yang mampu oleh roda, pangdam, dan berdayakan itu. Sebenarnya saya berharap pangdam juga hadir, Kapolda hadir, kejaksaan hadir. Saya berharap sebenarnya ketua DPRD di daerah masing-masing juga bisa hadir, Dandim hadir, Kapolres hadir, dengan jarak yang ditentukan. Saya yakin ini akan lebih kesempatan untuk kita saling bisa melihat, provinsi dilihat, menjadikan satu gambaran contoh bisa dilakukan di daerah. Saudara-saudara saya, kenapa saya harus berbicara begini? 2 tahun 6 bulan saya menjadi gubernur. Saya juga baru belajar, dan saya saat ini merasakan benar ada tugas-tugas yang tak mampu saya kelola. Ada di buku, ada di referensi, tapi ada segala sesuatu yang harus kita lagi habis tugas tersebut. Dalam bersamaan ini, saya mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati. Biasanya akurnya hanya 3 bulan. Habis itu masing-masing bupati membuka wakilnya sulit, wakil bupati membuka bupatinya sulit, dan masing-masing sampai sekarang. Dan ini yang saya alami, saya melihat sulit sekali mengatur hal ini. Bupati dan wakil bupati adalah satu kota, sama halnya dengan gubernur dan wakil gubernur. Seperti suami dan istri, ada saatnya menjadikan suatu perbedaan pendapat yang suami istri pun di rumah masing-masing itu sering terjadi. Hal yang wajar, tetapi tak boleh itu berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan yang mengakibatkan berjalannya pembangunan. Anda dua-dua dilantik dengan rohani awal, dengan mengucapkan demi Tuhan, lakukan yang terbaik, kelola pemerintah melaksanakan dengan kemudahan Tuhan. Omong kosong, Tuhan memberikan kemudahan kalau kita sendiri tak bisa mengatur kebaikan. Yang terakhir hanya saya ingin menyampaikan juga, tidak kalah pentingnya Anda memahami ada 8 demokrasi di dunia ini. Yang pertama adalah pernah kita lakukan demokrasi tidak langsung, perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat berperan di sana.
98, cara pandang bangsa Indonesia berubah karena demokrasi tidak langsung itu tidak baik, sehingga dirubahlah menjadi demokrasi langsung, one man one vote yang saat ini kita lakukan. Dua, yang ketiga, ada demokrasi parlementer. Banyak negara yang melakukan hal ini. Ada demokrasi presidensil. Banyak negara yang melakukan hal ini. Yang kelima, ada yang melakukan demokrasi otoriter. Banyak yang melakukan hal ini. Negara-negara tergantung daerah masing-masing. Yang keenam, demokrasi sosial. Negara memegang ketat tentang perekonomian. Tidak ada swasta yang mengatur. Itulah sosial yang mengatur. Ada demokrasi partisipatif. Negara-negara maju dengan negara-negara bisa terkontrol siapa keberadaan orang-orang yang mampu, baik secara finansial maupun secara integritas dalam kekuasaan. Yang kedelapan adalah negara Islam, demokrasi Islam. Banyak yang mengatakan negara Arab itu adalah demokrasi Islam. Tidak, otoriter yang dilakukan oleh negara Arab. Pakistan, Afghanistan adalah menganut demokrasi Islam. 8 demokrasi ini masing-masing mengatakan bahwa demokrasi itu yang terbaik. Ini semua bukan persoalan stempel demokrasi apa yang kita pakai, tetapi kembali kepada manusianya. Bisakah menjalankan segala aturan yang benar? Saat ini kita melakukan langsung, terjadi kontestasi langsung. Apabila perlu sampai ke head to head, 1 lawan 1, kayak pertandingan. Bahkan kedua bupati ini adalah sempat diperpanjang. Kalau main bola 15 menit perpanjangannya. Itu membuat lelah. Pak Kapolda lelah, Pak Pangdam lelah. Berapa yang dikeluarkan harus pakai heli datang ke sana, mengecek, mengontrol, rapat di sini. Lelah sekali. Saya tak cerita apa yang terjadi di daerah masing-masing. Tetapi yang saya inginkan, hentikan itu semua, dan itu sudah selesai. Kontestasi sudah selesai. Peluk semuanya. Tidak ada itu orang si A, orang si B. Semua adalah orang Anda berdua. Sayangi dia dengan sepenuh hati. Anda menyayangi itu semua. Tapi organisasi adalah segala-galanya. Ada prosedur yang harus dilaksanakan. Prosedur adalah jawabannya adalah tidak melanggar KKN. Itu prosedur. Tetapi bukan karena prosedur sehingga pekerjaan-pekerjaan itu menjadikan lambat. Dari kejaksaan menuntut, dari Kapolda menuntut, tata serap anggaran yang saat ini dibutuhkan sekali oleh rakyat. Pulang dari sini, jangan euforia dengan pesta. Sujud syukurlah Anda sekarang mendapatkan amanah. Ini adalah tantangan yang harus Anda lakukan. Segera konsolidasi, pelajari benar apa-apa yang harus Anda lakukan. Yakinkan bahwa sumpah itu benar-benar meresap sampai ke hati diri Anda. Sehingga Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Terima kasih saudara-saudara saya
Kapolda, Pangdam, Kajati, DPR mendoakan Anda dapat melaksanakan tugas dengan baik. Omong kosong Sumatera Utara ini menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Kalau salah satu kabupaten ada yang tidak bermartabat, semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gubernur Sumatera Utara berkenan kembali ke tempat. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati selesai. Acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan. Pelantikan Dekranasda akan diawali dengan pembacaan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara oleh Sekretaris Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Naskah pembacaan keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 94 95 garis miring Dekran SK garis miring SK garis miring 7 Romawi garis miring 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat Nyonya Ika Jessica Dahlan Hasan Nasution sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Nyonya Efri Debi Ekimola Alfi Sahrida sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota masing-masing. Kedua, mengangkat 1. Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhairi Nasution sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Nyonya Hajah Darmi Adna Saiman Edimin sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sampai berakhir masa jabatan Bupati menurutnya masing-masing. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 22 Juli 2021 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara Ketua Nyonya Edi Rahmayadi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Ketua Umum Dekranas Jakarta, 2. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara selaku Pembina Dekranas dan Provinsi Sumatera Utara, 3. Bupati Wali Kota selaku Pembina Dekranas dan Kabupaten. Persiapan pelantikan. Disilakan untuk dapat mengambil tempat Nyonya Eli Mahrani M. Jafar Suhairi.
Nyonya Haja Darul Hikmah Saima Edi. Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, disilakan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami tanggal 22 bulan Juli tahun 2021, saya Ketua Dewan Peradilan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara melantik satu Nyonya Dewi Maharani dan Bapak Sekain Nasution sebagai Ketua Dewan Peradilan Nasional Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dua Nyonya Haja Darul Hikmah Saima Edi sebagai Ketua Dewan Peradilan Nasional Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dewan Peradilan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ketua Nyonya Nawal Laksamana. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Ramayati. Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Dekranasda Kabupaten yang telah dilantik, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu Selatan selesai. Acara akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Untuk itu kami silakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, baik kabupaten yang akan dilantik, untuk dapat melakukan persiapan selama 10 menit. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan kami harap untuk berada di tempat dan kami harap tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan.